Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ini anak kelas 10 ya? Iya. Perkenalkan ya, mohon perhatiannya ya semua. Boleh duduk dulu? Iya. Perkenalkan ya. Baik, perkenalkan nama Ibu Karin Latviani. Kalau dipanggil Mengo, Iya. Dipanggil Mengo. ya bisa dipanggil Ibu Alin. Wacuri Bisa dipanggil Ibu Alin. Sebelum pada materi, alangkah baiknya kita berdoa dulu terlebih dahulu. Untuk KM boleh dipimpin. Abaniku. Baik Bu, teman-teman semua sebelum belajar mari kita berdoa dimulai Robbi Zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sekarang Ibu absen dulu. Lihat temannya, coba lihat kanan kiri kalian. Apakah ada yang tidak masuk temannya? ada. Ada Bu. Siapa? Ada yang masuk atau siapa? Pak Oban tidak masuk. Siapa coba yang tidak masuk? Biar Ibu Ibu ini absen. ada yang masuk tapi bukan pas ini. Iya, nggak tahu Ibu siapa. buang aja. Oh, dari kelas mana? Kelas sebelah. Oh, nggak apa-apa ya. Belajar aja sama-sama mendapatkan ilmu ya. Oke. Rizka gak masuk Bu. Oh, Rizka, kenapa Rizka? Sakit. Oke. Ada lagi? Hafalin mah lamanya dari ini. Enggak, Bu. Emang Farid mah apa kita gitu? Udah berarti ya Rizka aja ya sakit. Doain ya Rizkanya cepat sembuh. Amin. Baik, sebelum memulai kepada materi, Ibu akan mau apa? Menayangkan video. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Yuk jadi bagian dari kebaikan. Masya Allah, senang banget lihat laporan hasil kegiatan kalian di sekolah. Mantul nih anak Uma dan Abah. Alhamdulillah. Iya, makasih Uma. Kan Uma juga emang kita belajar. Uma juga mantul. Mantap betul. Tahun ini prestasinya juga. Bunda mah juga orang. Sebagai teman mereka berprestasi, hafalan suratnya banyak. Terus Bintang terbanyak. Banyak nggak pernah kelas. Terus murid pertama yang ngajar baca tulis. Terus hafal perkalian. Gak ada yang bisa ngalahin Rara. Dan predikat murid PK terbaik tahun ini adalah Rama. Selamat ya. Lagi Ya ampun, mau sampai berapa kali video itu terus Ra? Gak bisa iri ya. Nggak bisa jadi murid berprestasi kayak Rara. Oh ya, Uma kan janji kasihin hadiah buat Rara. Astagfirullah, ini kan mulai deh semuanya. Merasa hebat. Sekarang lagi-lagi ada umur. Kalau murid berprestasi harus dikasih hadiah kan? Nah, Oke. Nah, setelah kalian menonton video Nusa dan Rara tadi, coba perilaku apa yang dilakukan Rara yang menunjukkan sikap yang tidak baik? Sombong. Oke,
Nah, betul ya. Penyakit hati sombong. Penyakit hati sombong itu merupakan sombong itu merupakan salah satu dari penyakit hati. Nah, seperti yang akan dibahas Ibu hari ini, yaitu penyakit hati. Nah, penyakit hati adalah perilaku atau sikap buruk yang muncul dari dalam diri seseorang sehingga dapat merusak hubungan dengan orang lain dan melemahkan akhlak. Nah, penyakit hati ini tidak bisa dilihat secara fisik, tetapi dapat dirasakan oleh sikap atau ucapan dari diri seseorang. Itu. Nah, munculnya penyakit hati ini yaitu adanya sifat kita yang merasa lebih baik dari orang lain, tidak bisa mengendalikan emosi, terus membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Baik, ada juga macam-macam penyakit hati, yaitu ada iri. Iri ini adalah tidak suka melihat orang lain itu berhasil, tidak suka melihat orang lain mendapatkan kesenangan atau mendapatkan nikmat tertentu. Nah, contohnya nih kayak gini. Kayak Lita itu sering dipuji oleh ibu. Nah, Jaki itu iri, kenapa ya Lita sering dipuji terus sama ibu, kenapa aku enggak. Nah, kayak gitu. Terus selanjutnya ada dengki atau hasad. Dengki atau hasad ini lebih berat dari iri. Kalau iri itu hanya tidak suka melihat orang lain berhasil, tidak suka melihat orang lain bahagia. Tetapi dengki ini ingin menghilangkan nikmat yang didapat oleh seseorang. Seperti contohnya kayak misalkan Wafa itu berprestasi, nilainya itu bagus di kelas itu. Nah, terus Ara itu dengki terhadap Wafa kayak gini. Wafa berprestasi, mudah-mudahan di semester ini Wafa itu nilainya anjlok. Nah, jadi itu dengki. Nah, selanjutnya ada sombong. Sombong itu merasa lebih baik dari orang lain, membanggakan diri sendiri. Contohnya kayak sombong itu kayak apa ya? Sombong itu kayak merasa dirinya itu lebih bisa dari orang lain, kayak gitu ya, lebih pintar dari orang lain. Selanjutnya ada ria. Ria itu berbuat baik tetapi ingin dipuji oleh orang lain, ingin disanjung, ingin dipuji. Contoh ria itu kayak misalkan Alwi ini sedekah tapi ingin disanjung sama temannya, agar Alwi itu dianggap baik oleh temannya gitu. Alwi banget sifatnya. Alwi banget itu buku. Selanjutnya ada ujub. Ujub itu sama ya, membanggakan diri tapi secara berlebihan. Nah, contoh ujub ini yaitu kayak kita itu dalam suatu kelompok, kita itu meragukan kemampuan orang lain, merasa dirinya lebih hebat, lebih bisa. Nah, itu sikap ujub. Nah, selanjutnya ada marah berlebihan. Marah berlebihan ini marah yang tidak terkontrol, marah yang bisa tindakan dan ucapannya itu menyakiti hati orang lain. Contohnya sampai merusak hubungan baik dengan seseorang. Baik. Selanjutnya yaitu ada penyebab timbulnya penyakit hati. Yang pertama ada kurang bersyukur. Kurang bersyukur ini ada kurang bersyukur. Terus yang kedua ada lemah dalam pengendalian diri. Lemah dalam pengendalian diri ini kita tidak bisa mengontrol emosi dan amarah kita. Terus yang ketiga ada lingkungan yang buruk. Kalau kita berada di dalam lingkungan yang kayak terbiasa melihat teman-temannya iri,
terus teh dengki. Nah kita juga bakal kebawa sikap-sikap itu, sifat-sifat itu. Terus ada rendahnya iman. Rendahnya iman ini kita itu lupa bahwa Allah itu telah memberikan nikmat itu berasal dari Allah gitu. Selanjutnya ada tekanan sosial dan media. Nah, seperti yang kalian ketahui ya, sosial media itu tempatnya ajang pamer, terus melihat kayak pamer lifestyle, gaya hidup, terus gaya hidup, terus ada apa sih ya? Selalu membandingkan pencapaian orang lain dengan kita sendiri gitu. Selanjutnya yaitu ada dampak buruk penyakit hati. Dampak buruknya itu yang pertama ada mengganggu hubungan sosial, yang kedua ada menimbulkan permusuhan dan konflik seperti dengan teman, dengan di rumah juga bisa, terus dengan di masyarakat juga dengan tetangga. Terus yang ketiga ada menghilangkan ketenangan hati. Hati kita itu nanti jadi gak tenang gitu kalau kita punya penyakit hati itu. Terus yang ketiga ada mengurangi kualitas ibadah dan akhlak kita. Baik, selanjutnya yaitu ada cara menghindari penyakit hati dan manfaatnya. Yang pertama yaitu ada memperbanyak syukur, karena dengan banyaknya bersyukur hati kita itu menjadi lebih tenang dan tidak mudah iri terhadap nikmat orang lain. Yang kedua ada melatih sabar dan mengendalikan emosi sehingga terhindar dari marah yang berlebihan dan hubungan sosial kita menjadi harmonis dengan orang lain. Yang ketiga yaitu ada bersikap rendah hati dan tidak pamer. Mulai bukan apa ini Ibu. Jangan ngobrol ya, teman-teman. Yang ketiga ada bersikap rendah hati dan tidak pamer, yang membuat diri itu lebih disukai dan menghargai kelebihan orang lain tanpa merasa lebih hebat. Dan yang terakhir yaitu memilih lingkungan pertemanan yang baik sehingga membiasakan sifat sabar, ikhlas dan menjauhi perilaku tersebut. Baik, selanjutnya setelah Ibu menerangkan materi tadi, kita sekarang membuat monster penyakit hati dan pahlawan akhlakku. Ibu bagikan dulu ya. Bikin gunung nggak? Orang mau sih itu nasi ya. Masing-masing ini Bu. Iya, masing-masing. Wih, kenapa manualmu gak diterima? Kertasnya kebanyakan yang itu. Oh, itu. Terlalu kelebihan kertas metopen. Bentar. Nggak usah ini aja. Semuanya ya. Kamu gus tamat ya nulis? Belum. Tapi hal itu lebih. Enggak, kebanyakan. Mau perinap 50.000. Seharga itu nulis. Yang kotaknya buat apa Ibu? Nanti ya, Ibu jelasin. Tahu. Ya. Jaki pinjam pensil warna dong. Ibu ada spidol tapi enggak lengkap. Mau enggak? Ini ya modal nih. Aku gak bawa. Caranya bagaimana? Ibu kusut-kusut lihat Bu. Jangan dong, kan mau gambar kita. Caranya dengerin dulu ya instruksi itu. Yang pertama, gambarlah satu monster penyakit hati di dalam kotak yang itu ya, yang udah disediakan. Bentuknya bebas, mau lucu, mau menyeramkan, mau imut, bebas ya. Pilih salah satu penyakit hati di bawah ini, seperti iri, dengki, sombong, ria, ujub, marah berlebihan. Nah, si monster itunya diberi nama ya. Kayak contohnya si iri-iri klub. Terus ya iri-iri pamero gitu. Apa bebas ya, bebas. Iya kayak bisa. Iri-iri tralala bisa. Dikasih nama ya. Semangat. Ini si sombong gitu. Gambarnya kotak ini. Ya di kotak itu ya. Nah, tuliskan nama monster dan penyakit hatinya di bawah gambar. Di gambar itu. Terus yang kedua, tuliskan satu pahlawan akhlak. Gak perlu digambar ya pahlawan akhlaknya. Pahlawan akhlaknya apa? Ikhlas, tawadu, sabar, jujur, syukur, atau menahan emosi. Nah, terus yang ketiga, jelaskan cara pahlawan itu mengalahkan monster. Tulis 1-2 kalimat saja. Singkat juga gak apa-apa.
Oke. Tuliskan kan namanya, Bapak. Iya, nama ininya. Contohnya kayak gini ya. Ada atas dia. Contohnya kayak gini ya. Ayo. Mau dong. Aduh, Ada sidang tapi enggak. Mana Maaf tadi? ya. Mana? Itu. Monster penyakit hati. Pahlawannya nggak usah digambar. Ininya aja monsternya bebas. Semuanya mengerjakan ya. Oke, Ibu. Iya ibu. Monsternya di Ih, sini. mau butuh dulu Di kan, kotak ya? ya, di dalam kotak. Kalau pahlawannya nggak usah digambar. Langsung aja pahlawannya. Pincel warna aja, pincel warna. Pahlawan ikhlas tawadu Yang warna pink, dari yang warna monster pink. itu. Nah, yang Menyambung dari monster itu. Nah, iya. Menarik. Kamu yang gambar kan? Iya, yang warna pink aja. Oke. Jadi yang di kotak itu gambar, Bu? Iya, gambar monsternya ya, kasih nama di bawah. Yang hijau itu yang Nah, mana? itu. Nah, itu dia. Monster bebas monsternya. Bebas. Pink, pink. Kita ngomong gitu. Ih, suka-suka aku. Kamu nggak Eh, boleh yuk kerjain. Ih, kamu begang banget, Bu. Ih, kamu nggak boleh body shaming. Kamu Ini udah nama rame. di sini namanya. Buat monster. Iya, buat monster. Penyakit Enggak, hati enggak, enggak. Nama kita kan di sini. Oh, penyakit hati ya. non. Penyakit Penyakit hatinya. hati monster itu apa? Bu Karlin. Apa? Nama siapa di sini nama kita? Nama iya, Oh, nama nama kalian. monsternya tadi. Hati. Menarik. Yuk kerjain yuk. Apaan ini? Enggak nampak. Mau yang lucu, mau yang imut, mau yang Monster. serem. Orang Hah? lagi marah gitu ya. Kalau Hah? Orang lagi manyun gitu. Ya bisa. Kapan munculnya, Bu? Kapan munculnya misalnya ini nih, ketika melihat teman berhasil lalu merasa kesal tidak mau ikut senang gitu. Oh. Pahlawan akhlak. Ketika apa? Iya, akhlak yang terpujinya apa? Gak ada mata anak. Kan monster. Monster kamu apa? Buta. Ini monsternya bingung. Monster Pinky. Bisa. Kita tembak ke sana lihatnya. Kan harus sama. Mau lihat kata-katanya, Ibu. Ibu gak boleh. Oh, boleh. Ibu kalau Pahlawan pahlawannya akhlak, gimana? pahlawan akhlak mana tuh? Iya. Tulis penyakit. Pahlawan akhlaknya nggak usah digambar. Terus Ini aja langsung akhlaknya. ini penyakit Lalu- hatinya isinya apa? Ini Oh. penyakit hatinya isinya. Ibu mau nama tralalalanya. Oh, boleh. Kapan munculnya? Penyakit Pas hatinya. lagi malam. Warna hijau dong. Penyakit hatinya penyakit hati apa? Dari monster. Cara kamu mengalahkan itu. monster. Teman-teman. Cara mengalahkan monster Monster apa? penyakit. Iya, nama penyakit. Cara melawan mereka Gimana? dihakan. Oh, nih. Pas nih, Pak. Cara mengalahkannya dengan Itu loh, penyakit hatinya. si sombonging. Apa itu tuh? Penyakit hatinya. Hasatnya ini kan bener yang Itu Ya, dengki. monsternya marah atau gimana? Bu. Ini apa namanya? Hasad. Kapan munculnya? Kapan? Ini hati. 18. Oh, monsternya. Zaman dulu. Iya. Ibu ini neron terus, Ibu. Di bawah di atas mah. Pada udah? Ya, Bu. Udah, Bu. Udah? Yang udah Mau dikumpulkan. mau sekalian ke WC? Udah. Ya, sok. Kalau marah. Cara mengalahkan. Kamu ya pulpennya dikasih ibuin punya aku, Be. Cara mengalahkannya dengan ini kan pahlawan. Cara mengalahkan monsternya. Boleh dipresentasiin nggak, Bu? Iya. Yuk, Yuk, siapa? udah, Bu. Yang udah. Udah semua. Akhlaknya gimana, Bu? Don, Bu, don. Pahlawan akhlaknya, akhlak terpujinya apa? Gitu. Kamu. Digambar juga. Anu, mau research rabbit. Oke, oke. Sip, aman. Ini kapan munculnya? Kapan-kapan? Ketika apa? Pahlawan Ketika akhlaknya apa aja, Ibu? pahlawan akhlaknya ini. Cara melawan monster. Bilangnya apa ya? Misal orang yang tertindas sama orang yang menindas gitu. Iya. Hah? Bener kan? Akhlaknya apa Iya. nih? Apa sih? Semua Ya maksudnya monster akhlaknya mau apa? monster akhlaknya misalkan Berarti cara melawan monster. Misalkan monster akhlaknya tuh iri Penyakit hati, penyakit hati. Iri hati monster Monster akhlak akhlaknya. itu penyakit hati. Pahlawannya tuh yang melawan iri hati. Nggak ada kolom buat pahlawannya gimana gambarnya? Enggak usah Udah, nggak usah Nggak digambar. usah. Bu, ini udah, Bu. Udah. Semangat ini. Oke, yang udah sini kumpulkan ya. Mana pahlawannya misalkan contohnya? Tenang.
Iri dilawannya sama apa? Ibu penyakit hati. Udah, Ibu. Namanya. Nama. Iya, nama penyakit hatinya. Ini Bu. Oke, mau presentasi Bu. Ya. Ngomongin. Penyakit Kan hatinya. iya itu di sana. Dah, Aku mau nggak ngikutin ibu-ibu. Apa? nggak apa-apa. Ini penyakit hatinya Tadi apa? sombong. Aku mah bikin nama sendiri. Iya, nggak apa-apa. Marah, sakit, Berkreasi. mata yang Udah. Anaknya apa? Pahlawannya berarti kamu ini iri dengki. Harus biar kayak iri dengki gimana? Bersyukur. Ini dulu alat si pahlawannya bersyukur. Nih Bu, Yuk, ini. caranya. Mana salah? Ayo kapan muncul apa? Ketika apa? Kita ini mau penyakit. Udah ada. Berbakat. Udah sayang. Apa nih? Dah. Ini kerjakan anak. Dah. Nanti mun eta mun ieu teu bisa ini aku minta kamu. Aku sendiri tapi kamu Bu, pengen dapat presentasi Bu? Ya yuk atuh yuk. yang jelas Jaki dulu. Iya, Ya. Bu, Jaki, Bu, Jaki. Jaki penyakitnya pasti keren nih. Iya, banyak cara mengalahkannya. Parah banyak. Solusinya apa? Dan suruh apa? Oh, berarti udah bersyukur, udah cara mengalahkannya ini. Ya sudah lu. Nah, udah. Mana yang tadi tuh? Yuk. Kau jahat. 1 menit ibu hitung ya sampai 10. Ibu hitung dulu. Mana di jalan Bu, udah Bu. Yang ini ya? Ih kamu lama nih. Banyak banget. 9. Wah, Sadia curhat Bu. 8. Ibu ini mah curhat. Banyak Sadia tidak ada tempat bersandar Bu. Iya. 5. Aduh Pak, aduh nih. 4. 3, 2, 1. Ibu, sabar dulu Ibu. Yuk. Arama gambar minion Bu. Gambar plankton Bu. Apa itu? Ih, itu mah gambar apa ya? Master Ing. Ini Master Ing. Gambar. Wah, panjang sekali. Karena Keren. penyakitnya banyak sekali. Waduh. Astaga. Unek-unek ya. Iya, itu mau unek-unek kayaknya. Iya, Bu. Curhatan Bu. Yuk, udah Ini yuk. bukan sesi unek-unek ya. Curhat dong, Bu. Gimana? Udah Bu nih. Yuk. Oke. Sip. Data atau ini sih? Data ya. Baik. Mau ditunjuk atau mencalonkan? Iya. Boleh yang dari cowok berarti Jaki ya. Iya Bu. Gak mau. Berdua. Oh berdua. Oh. Masa ada Mana? mau Jaki aja. Mana yang mau Jaki? Boleh ke depan dulu. Oke. Dapat cepat ini Bu. Oke. Mana Bu di sini? Nih. Coba presentasikan. Oke, di sini saya mau mempresentasikan hasil LKPD saya. Di sini monsternya bisa dilihat ya. Tidak kelihatan. Ini nama monsternya menyerang sadmu. Jelas, jelas, ya. Nama monsternya menyerang hasadmu. Wih. Kapan muncul monster ini? Waktu kita dengki, waktu kita gak bersyukur. Itu muncul monster ini. Si menyala hasadmu gitu ya. Menyala. Nah, pahlawannya siapa? Pahlawannya adalah bersyukur jalanmu. Itu pahlawannya. Cara mengalahkannya pertama kita jangan ngebandingin diri dengan orang lain. Kemudian kita harus bersyukur terhadap apa yang diberikan. Itu namanya pahlawan dari bersyukur jalanmu. Gitu Bu. Oke. Kasih ya Jaki. Kasih tepuk tangannya dong. Coba. Perempuannya siapa yang berani? Kasih yuk. Kasih O, kasih H. Wow, Dengerin teman-teman. Oke, sekarang aku mau Buru ya, tanya. aku. Asik. Boleh. Hei, tonton itu. Namanya siapa tuh? Namanya
marah-marah-mon. Marah-marah-mon. Kasihan ya kayaknya. Ya, bulan kapan Maret. munculnya ketika harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu mah 5 Maret suka gitu Dem, tahu. gitu. Atau Itu mah saat cipa banget. Kepeleset dikit. atau saat merasa tersinggung dan tidak terima dikritik. Siapa ya? Siapa ya? Introspeksi aja semua ya. Lalu pahlawan ahlaknya untuk mengalahkan si marah-marah-mon ini kita butuh akhlak yang baik, yang sesuai. Akhlak yang paling efektif untuk melawan marah-marah-mon itu adalah menahan emosi dan sabar. Cara mengalahkannya adalah diam sejenak atau mengambil nafas dalam-dalam dan mengubah posisi saat marah. Sudah, itu aja. Terima kasih. Kasih O cenah Bu. Coba kasih O. Kasih O. Wow. Keren. 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 Tepuk tangan buat semuanya. Terima kasih ya yang sudah mau mempresentasikan. Ini buat Ibu tahu iya sama-sama. Nah, si Ali ke siap-siap tuh. oke teman-teman. Kesimpulannya, penyakit hati ini adalah sifat buruk yang muncul dalam diri kita dan dapat merusak hubungannya dengan Allah, dengan diri sendiri, dan dengan orang lain. Nah, penyakit seperti iri hati, dengki, sombong, ria, ujub, dan marah berlebihan itu sering muncul karena kita kurang bersyukur, lemahnya pengendalian diri, gampang emosi yang tadi, terus berada di dalam lingkungan yang buruk, serta rendahnya iman. Nah, penyakit hati ini berdampak negatif pada ketenangan jiwa dan hubungan sosial kita. Oleh karena itu, penting untuk menghindarinya dengan memperbanyak bersyukur, sabar, rendah hati, muhasabah, dan memilih lingkungan yang baik agar terbentuk akhlak mulia. Baik anak-anak, mari kita biasakan akhlak mulia ini dalam kehidupan sehari-hari dan berusaha menjauhi penyakit hati ini, karena hati yang bersih itu akan membuat hidup kita lebih tenang. Terima kasih. Sekian sekian dari Ibu. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.